Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, sebenarnya arti lebih tepatnya menjual diri. Yashri itu menjual, ya, dia menjual dirinya, dan kata-kata yashri ini maknanya lebih terus menerus. Jadi kalau dia yashri itu all of the time in his life, semua urusan, semua waktu dalam hidupnya. Jadi agenda hidupnya adalah agenda dagang, bisnis kepada siapa? Kepada Allah. Ibtigha mardatillah, dengan nilai tukar yang dia ingin ambil adalah ridho Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah itu sangat sayang sama hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Jangan turut langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Pertama, hormat saya kepada, mohon maaf saya kalau nanti salah, para pimpinan, para qiyadah yang hadir pada kesempatan hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ingat-ingat sebenarnya kalau dalam ingatan saya dulu, tapi saya juga lupa kapan. Saya pernah sering, nggak bisa bilang rutin, mengaji bersama kita pagi-pagi begini. Dari waktu itu saya masih naik sepeda motor gitu. Sampai sekarang, kemudian alhamdulillah kembali lagi. Mudah-mudahan tidak sekali untuk yang terakhir tapi ini awal setelah sekian lama tidak bersama. Saya mohon maaf tadi kalau saya tanya jadwal kita sampai jam 10, kata Mufid tadi ke saya. Saya mungkin minta izin mengkorting dari jam itu, dan minta izin kalau nanti ada acara sarapan atau apa selain nasi kotak, kue kotak ini, karena saya kalau diikutkan Pak, dari sebelum subuh tadi saya sudah keluar rumah ini. Saya ngisi kuliah subuh sama istri, kemudian lanjut kemari. Tapi yang jam 10 memang saya minta izin untuk tidak, tapi nanti zuhur saya ada acara lagi, jadi mohon izin. Karena tadi malam pulang dari ikut Pak ke 212 saya ikut. Tapi saya tidak ingin berbagi cerita itu. Ya, kalau ada yang mau berbagi cerita, saya tadi kuliah subuh sudah saya sampaikan dan saya record. Bapak-bapak boleh minta recordingnya ke saya melalui WhatsApp. Nanti saya kasih insya Allah. Saya mau mengulas kepada kita surat Al-Baqarah ayat 206-207 ini. Karena begini, karena apapun ceritanya, landasan ideologi menjadi muslim itu penting. Itu menjadi landasan ideal kalau bahasanya, tapi dia sekaligus ideologis. Kalau bahasa agama, akidah. Sama kayak kerja. Kalau kita kerja, kita berhubungan dengan produk kita apa? Sawit atau apa? Sawit. Kita berhubungan dengan sawit. Nah, sering terjadi kesalahan, mohon maaf Mbak, ya Pak. Nanti kalau Bapak cocok rasa Bapak boleh dipanggil lagi saya ini untuk yang satu ini. Sama saya, sawit itu harus kita bangun chemistry. Aku dan sawit are the team, gitu. Jadi we are the team. Kenapa? Karena sawit juga sedang kerja, menjalankan tugas dia sebagai hamba Allah yang sakharana, kira-kira begitu, yang dia ditundukkan sama kita agar kita bisa mengeksploitasinya untuk sebaik-baik atau sebagus-bagus pemanfaatannya. Ketika kita harus sadar bahwa kita posisinya hamba dan sawit juga hamba, maka cuma penghambaan sawit itu disubkan sama kita, kira-kira begitu kalau pakai bahasa ini bahasa kerennya lah gitu. Dan jangan lupa, untuk akhirnya dia bisa efektif, saya sering mengatakan paling kerja kita itu 20%, kerja Tuhan ada 80% di situ. Kira-kira begini logikanya. Ketika kita bahasanya mungkin saya pakai mengeksploitasinya, tapi dengan tujuan manfaat yang positif tentunya.
Sawit itu juga hamba Allah. Dan ketika motivasi kerja kita bicara tentang cari rezeki, rezeki itu juga urusan Allah. Ibu percaya bahwa air manis sama air putih ini rezeki saya, itu dalam tatapan ibu. Tapi yang dimaksud dengan rezeki bagi saya adalah ketika dia sudah ditetapkan dalam ketetapan Allah, tetesan-tetesan satu tetes pun tidak akan pernah bisa lari dari saya. Karena itu memang sudah jatah saya dari Allah. Kira-kira begitu. Logika rezeki itu bisa naik turun dalam teori agama, itu logikanya adalah iman dan istighfar. Ini mohon maaf, ini kata-kata kuncinya. Karena pernah Nabi diminta seorang sahabat, waktu itu dia sedang susah. Dia bilang sama Nabi, ya Rasul, doain dong supaya rezeki saya lancar. Nabi bilang logikanya gitu. Makin kuat imanmu sama Allah, makin tambah rezekimu. Makin kuat istighfarmu sama Allah, makin tambah rezekimu. Kalau saya memahaminya, iman plus istighfar itu sama dengan stabilnya kita di posisi kehambaan kita sama Allah. Kira-kira begitu. Tunggu ya Bu, nggak apa-apa, agak capek dulu ngikutinnya gitu ya. Karena ini memang kayaknya agak sedikit lebih ilmiah gitu. Tapi ini tidak ilmiah ini. Ini saya dalam arti kata ilmiah kalau dipahami sulit, ini nggak ilmiah. Tapi ini ilmiah kalau dipahami mudah. Nanti kita akan kasih contohnya pelan-pelan. Saya ulang sekali lagi. Iman plus istighfar yang ditawarkan Nabi itu sama dengan adalah stabilnya posisi kita di hadapan Allah sebagai hamba. Kenapa? Karena kalau Bapak melambung secara ekonomi pada posisi tinggi, terus lupa diri, menganggap Bapak di atas kelas manusia rata-rata, itu kan sama dengan Bapak sudah terjerembab sebagai orang sombong. Dan orang sombong adalah orang yang sudah tidak mau lagi ngaku sebagai hamba Allah. Maka orang begini rezekinya akan konstan. Bahkan rezekinya akan mengalami penyusutan terus-menerus. Kok nggak nyambung Pak Ustadz? Nyambung Ibu. Tapi dia makin kaya. Iya. Kekayaan yang disimpan itu bukan rezeki. Kekayaan yang nggak kepake untuk kebaikan dunia dan akhirat itu nggak rezeki Pak. Yang teori rezeki yang dimaksud di sini, nah kemarin waktu aksi 212 mungkin Bapak sudah terima itu. Ada foto seorang anak muda yang dia ikut di aksi itu Ibu, tapi tidak bisa jalan. Dia berjalan dengan merangkak. Sudah, dia jalan dengan merangkak karena dia cacat. Tapi dia semangat, dia menabur senyum ke semua orang. Saya bisa tegak nih, saya sehat, saya punya waktu, saya punya kesempatan, saya punya duit untuk ikut, tapi nggak berangkat. Rezeki nggak Pak? Teori rezeki dalam Islam adalah teori di mana sesuatu yang semula bersifat karunia itu kita manfaatkan untuk kemudian menguntungkan dunia sekaligus akhirat kita nantinya. Bapak punya duit sampai mati kesimpan di rekening, rezeki enggak? Kalau saya bilang itu bukan rezeki Ibu, itu buat Ibu repot nanti di akhirat. Kemarin aku kasih banyak untuk apa? Simpan ya Allah. Terus ya disimpan aja. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Apa kau pikir aku gak jaga kau? Kan kira-kira begitulah teorinya. Sebenarnya teori hidup, banyak duduk penyakit muncul. Air yang kita bilang bersih sekalipun gak kepake, ada masa di mana dia bisa ditembus virus dan kemudian tidak bisa diminum lagi. Juga begitu. Ketika kita punya kelebihan dan kelebihan itu kita tidak bakar atau tidak gunakan, yang terjadi adalah penyakit demi penyakit yang bisa muncul. Maka teorinya adalah iman plus istighfar sama dengan rezeki. Rezeki yang mana? Bapak ada orang sakit tapi tiap malam tahajud, rezeki enggak? Rezeki. Ada orang punya anak sikit tapi rehabilitasi, itu rezeki atau masalah? Ada anak 10
anaknya 10, semua hafaz Quran, semua anak soleh. Rezeki enggak? Rezeki. Teori rezeki dalam Islam adalah keberdayaan. Kalau pakai bahasa ilmiah kita, ada proses empowerment, proses pemberdayaan terus menerus, sehingga apapun yang masuk diolah jadi modal hidup. Jadi tidak ada aset yang diam. Kalau teori Tung Desem kita pakai, duit nggak boleh disimpan, duit harus kerja untuk cari duit lagi. Teori Islam, jangan pernah ada karunia yang nggak kepake, karena kalau tidak terpakai itu terjadi penumpukan yang malah akan menyusahkan kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur maka aku tambah. Tambahan yang dimaksud Allah bisa persis sama dengan yang kita syukuri atau bentuknya berkah. Siapa yang numbuhkan sawit itu? Bapak. Coba carikan pakar ahli tanaman kita, tanya sama dia. Kalau teori mekanikanya, kau tanam, kau pupuk, kau airi dan sebagainya, sawit tumbuh? Otak bilang tumbuh. Tapi fakta bisa bilang terjadi, oke, tumbuh, oke, naik, kemudian outputnya panen kita luar biasa. Tapi harga pasar, anjlok. Maka ada mekanisme yang tidak kita kuasai. Itulah yang saya bilang tadi, 80% wilayah kerja Tuhan itu. Sama kayak Bapak makan. Kenapa Bapak harus bismillah? Karena Bapak tidak tahu mau jadi apa sesungguhnya itu nanti setelah masuk ke perut kita. Tapi kita berharap kebaikan dari Allah. Tujuannya apa? Supaya dia tetap berada dalam pengawasan dan penjagaan Allah. Maka seringkali saya bilang kalau udah bicaranya di kebun, ajak Tuhan ikut join di perusahaan kita. Karena yang punya tanah dia, yang punya sawit dia. Sawit bisa gemuk besar bijinya tapi sedikit minyaknya. Bisa kecil bijinya tapi mungkin bisa banyak minyaknya. Bisa banyak minyaknya tapi pasar harganya tidak benar. Bisa sedikit minyaknya, pasar sedang stabil. Atau bisa kita tidak banyak produknya tapi keuntungan dapat karena harga pasar sedang bagus. Kita mau pilih yang mana? Semua itu sesuatu yang tidak pasti, itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan teori yang dahsyat untuk bisa menghidupkan itu semua adalah Islam sebagai agama kita. Nah, kita lihat ini. Karena terus terang Pak, setelah Al-Maidah 51 dibongkar Ahok, semua ayat Quran terasa hidup loh Pak. Itu yang saya rasakan. Artinya ketika saya baca ayat itu betul-betul tak gitu apanya. Artinya dahsyatnya pengaruhnya. Kalau sekarang yang menggerakkan sampai 2:12 kemarin, buatlah kita bilang energi surat Al-Maidah 51. Tapi saya mau bilang ini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan. Allah bilang, Allah sudah garansi. Ini yang saya bilang tadi, landasan ideologinya. Kita harus meyakini bahwa Islam itu bukan sekedar ajaran formalitas ibadah mahdoh. Islam itu guidance. Islam itu petunjuk. Islam itu adalah ajaran yang sebenarnya mau kita tidak Islam, kalau pakai ajaran ini kita akan berdaya dunia. Kemarin saya ketemu dengan mantan seorang pejabat di PT Telkom di acara pengajian akbar 212 Pak. Apa dia bilang? Saya pernah ke Selandia Baru Pak Ustaz. Itu dahsyat. Orang bisa tidak tutup pintu tapi tidak ada barang hilang di rumah. Artinya apa? Selera orang untuk jadi orang jahat, dalam hal ini merampas, merampok, mencopet, itu nggak ada. Bisa masuk pada titik minus. Korupsi masuk pada tataran angka minus. Swedia juga seperti itu. Tahu Bapak, saya nyebutkan dua negara ini. Ini dua negara Big Five paling Islami di muka bumi. Kalau nanti sifatnya pertanyaan boleh setelah mengaji, ini boleh Bapak protes sama saya. Karena begini, kita harus bedain kata Islam dengan Islami.
Kalau Islam itu ajaran, Islami itu adalah perilaku yang hidup secara konsisten, yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam itu. Rumah dia bersih sekali, itu Islami. Kata bersih itu nilai. Kota Medan alhamdulillah kota yang gak ada orang jahat. Bapak jangan takut narok mobil, narok sepeda motor, kunci tetap di dalam, laptop Bapak taruh di dalam, duit sedikit Bapak taruh di dalam, insya Allah kalau di Medan aman. Nah, udah dia protes bilang amannya ada maling gitu kan. Artinya kalau begitu belum hidup dalam karakter, belum terinspirasi. Nilai-nilai aman, kalau nilai kita bicara aman kan kita bicara iman ini. Nilai-nilai aman itu belum menjadi habit, belum menjadi karakter. Di Selandia Baru itu penelitian loh Pak. Dari semua negara dunia, nomor 1 itu Selandia Baru disebut sebagai negara yang paling Islami di muka bumi. Indonesia alhamdulillah 104 urutannya. Tapi jangan bicara Islami dengan banyaknya orang pakai peci, karena kalau cerita pakai peci di Tanah Karo, di Siborong-Borong, di Tarutung juga banyak orang pakai peci. Jadi bukan formalitas, tapi yang dimaksud adalah hidupnya nilai-nilai itu. Kita bicara karakter building, tanggung jawab, dedikasi, amanah, jujur. Itu kan nilai-nilai. Ketika nilai ini hidup dalam perilaku dan rutin dilakukan, dahsyat pengaruhnya. Itu bahasa Islami. Makanya kalau teori Islami, maka kita akan bicara Allah sudah garansi siapa saja pakai Islam, dia akan mendapat keuntungan. Dia dapat dunia, dia dapat akhirat. Kalau untuk akhirat, dia menerima sistem ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan dunianya, tapi juga akhiratnya. Kalau untuk akhiratnya, dia bukan sekedar memakai sistem ini, tapi menerima. Itulah makanya disebut kita Muslim. Cuma malangnya kita Muslim yang belum Islami. Aksi bela Quran karena Ahok nistakan Quran. Pertanyaannya, orang-orang yang demon misalnya, apa mereka orang yang sudah biasa hidup dengan Quran? Kalau belum, jangan berharap lebih dululah dari Allah. Kira-kira begitu. Yang sekarang udah dahsyat Ibu akibatnya. Kalau kemarin saya tengok itu tukang angkat sampahnya Ibu, itu bukan tukang sampah yang biasa kerja. Ibu-ibu hebring, ada yang pakai kacamata jutaan. Dari cara dia berpakaian, berkosmetik, kita tahu ini bukan kelas bawah, ini kelas menengah ke atas. Mereka dengan ikhlas mengangkati sampah di acara itu. Tapi pertanyaannya, habit enggak ini? Udah jadi habit, udah jadi kebiasaan enggak? Sama seperti seorang guru TK atau customer service di kantor kita, yang selalu kalau tamu datang dia akan tersenyum. Tapi ternyata senyumnya itu bisnis. Siap jam kantor, senyumnya hilang. Pulang ke rumah, anaknya negur, bukan senyum, repetan yang keluar. Makanya hati-hati dengan senyum kita. Senyum yang sedekah itu yang tulus. Saya baru senyum kalau Pak Direktur datang. Saya baru senyum kalau manajer datang. Saya baru itu senyum bisnis istilah saya. Senyum yang memang betul datang dari dalam, yang memang dari karakter. Inilah yang sebenarnya harus kita hidupkan. Sama seperti kenapa ibu tidak bisa digantikan sebagai orang tua. Saya punya, alhamdulillah saya bawa istri saya ibu. Saya punya 9 orang anak dengan tingkah yang 9. Tingkahnya nggak satu, wajahnya 9, tingkahnya 9. Ada yang macam-macam. Nah, bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Jika seseorang punya anak durhaka, apakah dia kemudian mengatakan Tuhan ambil balik anak itu, aku tidak mau lagi punya anak yang bernama itu? Tidak bisa. Dia tetap pada posisi ketika terjadi minus di anaknya, dia minimal dia akan berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, aku tidak tahu lagi mau buat apa. Artinya tetap saja ada peduliku sama anak yang kurang ajar sekalipun. Ini makanya orang tua tidak bisa digantikan posisinya oleh siapapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kepada ini. Allah bilang, kalau begitu, bagaimana supaya kita bisa menjadi Muslim sekaligus Islami?
Bapak pernah baca, Ibu pernah baca buku The True Power of Water? Kalau nggak pernah, percaya nggak kalau satu hari ada seorang datang ke Ustadz, Pak Ustadz, tolong doain anak saya. Atau Ustadz, nah Bu, nanti tolong minumkan. Percaya nggak dengan kekuatan air itu selanjutnya? Dia baca Quran, dia bacakan, dia hembuskan di air ini. Percaya nggak Pak? Ini jawabannya mana ini? Percaya nggak? Bingung. Percaya nggak? Percaya, karena selama ini tuh hidup di tengah kita. Percaya. Jawabannya sebenarnya, ketika kita percaya, ada ruh, ada energi yang bisa dimediasi oleh air ini. Percaya nggak Bapak kalau karyawan panen kita, karyawan tanam kita, karyawan mupuk kita, mereka berangkat ke sana itu dengan membawa sajadahnya. Ketika waktu sholat mereka sholat dan disaksikan oleh sawit-sawit itu. Percaya nggak jika sawit itu akan memberikan energi yang dia simpan lillahi ta'ala untuk kemudian memberikan keberkahan lebih kepada tanaman yang kita tanam itu? Sementara air ini saja bisa menjadi medianya. Percaya nggak bahwa rumah itu punya aura? Orang itu punya aura, bahwa ketika kita masuk ke rumah seseorang maka kita bilang adem. Kenapa adem? Padahal rumah itu sebenarnya tidak ada AC-nya, tidak ada kipas anginnya, tapi kita merasa senang bahkan ketika punya masalah datang ke rumah itu. Kenapa? Auranya hidup karena perilaku pemilik rumahnya. Nah ini yang sebenarnya, jadilah muslim yang islami. Artinya apa? Tularkan titik-titik positif yang sudah kita punya kepada nih kursi, kepada tumbuhan. Saya sekarang beliau dirut di PTP, lupa saya, N6 Pak Haslan, mungkin Bapak kenal itu. Saya pernah datang ke rumahnya yang lama. Di rumahnya yang lama itu ada pohon mangga yang dari bawah ke atas daunnya saya perhatikan. Apa saya bilang? Dan buahnya cukup lebat. Dan ternyata berbuahnya, kalau kesan yang saya tangkap sepertinya terus berbuah. Apa dia bilang? Saya kalau di rumah Ustadz, saya menyediakan minimal setengah jam untuk bincang-bincang dengan pohon yang satu ini. Percaya nggak Ibu kalau Ibu siram tanaman Ibu, bunga Ibu dengan tumbuh ya, tambah ya daunnya ya, buah ya. Percaya nggak Ibu bahwa pohon itu akan memberikan respon, kemudian dia akan berbunga, kemudian dia akan berbuah? Percaya nggak? Bukan sekedar percaya, mungkin Ibu bilang saya sudah buktikan itu. Itu yang saya bilang. Buka, on-kan, aktivasi titik-titik positif Islam dalam diri kita, sehingga dia akan memberikan aura positif yang tidak hanya memunculkan decak kagum, tapi sinergi Pak. Jadi makanya saya sering bilang, spiritualitas Islam itu hidupkan. Kalau di perusahaan sebenarnya tingkatnya sampai jenjangnya ke bawah loh Pak. Itu yang sering saya bilang. Kalau saya bilang sama sama pemanen itu, bahwa jika sekali saja kau menghentikan hubungan dengan Tuhan, kau tahu nggak atas dasar hebatnya siapa sawit kita bisa tumbuh? Allah. Bapak Ibu mungkin karena orang-orang yang di situ bisa lihat bagaimana ada perusahaan yang tanamannya subur, tapi dia diganggu oleh masyarakat sekitar. Macam-macam. Makanya Allah menyuruh kita untuk minta garansi sama dia. Dan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan minta atau jangan ikut khutuwatnya setan. Khutuwat setan itu zalim. Jadi jangan biarkan hidup karakter zalim dalam diri kita. Zalim itu apa? Menganiaya. Siapa yang kita aniaya? Diri kita. Kalau sudah terjadi penganiayaan, akan muncul penghambatan potensi. Nggak kembang orang. Bapak mau merintahkan atau memberikan komando dengan keras, buat ya, saya tidak mau lihat lagi begini, begitu, begini, sama anak, sama pembantu, sama siapapun. Coba bayangkan, kinerjanya itu akan muncul tidak natural. Malah bisa muncul lompatan-lompatan yang tidak benar. Kenapa? Karena dia bekerja tidak tulus, tidak enjoy, dalam paksaan. Yang hasil muncul hanya hasil-hasil fisik, dan tidak ada hubungan emosional. Siapa kira-kira direktur terbaik di Sokvindo ya Pak? Sokvindo. Nah itu. Coba tanya sama karyawan di bawah. Mereka nggak tahu, mereka tidak mengukur dari
Ini direktur profesor, ini direktur, dia pernah tugas di berbagai tempat. Mereka pulang kepada ini direktur punya attitude, punya akhlak kalau bahasa kita, yang secara konsisten mereka rasakan pengaruhnya, tidak membunuh kreativitas dan potensi mereka, tapi malah menjalin dan membangun. Aduh, kalau saya sama bapak itu dahsyat. Saya nggak pernahnya diajak makan, kata si A. Saya nggak pernah tahu pak duduk sama saya, sampai saya pikir ini orang saya kerja kok ngeributin saya. Awak lagi apa istilahnya pak, lagi manen dia malah nanya gimana, panen bagus. Entah siapa-siapa datang, entah mau ngapain. Sampai terakhir saya bilang, pak saya lagi kerja pak. Kalau bapak mau tahu lebih tahu tanya mandor saya. Oh iya, telepon. Mandor datang. Si mandor agak heran. Dia jadi agak heran karena si mandor gopoh-gopoh terkejut. Terakhir dia baru tahu ini Pak Dirut. Ini yang saya ceritakan kejadian Pak. Baru dia tahu, ya Allah, baru seumur hidup saya manen deka. Ini bahasanya bukan bahasa ini orang pintar, ini orang bawah, tidak. Tapi kita tampil natural karena Islam itu natural. Mak saya kalau ngomong mau kasih nasihat selalu pakai bahasa, memang kau lebih tahu dari aku, tapi kan aku ini orang tua. Artinya apa? Dia tetap punya power untuk bicara, dan itu lebih secara emosional. Terus terang mohon maaf saya untuk mengatakan ini yang banyak hilang di tengah kita sudah. Kita seringkali berhubungan dengan kontrak-kontrak yang materialistik, sehingga hubungan kita kering Pak. Bapak berhenti kerja, berhenti semuanya Pak. Berhenti kenangan orang, ingatan orang berhenti, emosi orang berhenti. Sehingga satu waktu kalau ketemu lagi, mereka tidak bersahabat. Karena dulu rupanya mereka akrab bukan karena sebab emosi mereka terhubung dengan Bapak, tapi karena sebab secara struktural mereka orang-orang yang di bawah Bapak. Berhenti semua. Itu kenapa? Karena kita tidak natural. Apa yang saya maksud dengan natural? Kalau bahasa ayat ini, kita Islami. Jadi zalim satu masalahnya. Jadi banyak itu nanti, la tattabi khutuwati syaitan. Poin-poin, kode-kode, langkah-langkah syaitan itu, ya zalim, syirik, hasad, ghibah, macam-macam penyakit-penyakit hati. Itu yang membuat kita tidak bisa Islami dengan benar. Ibu bapak yang mulia, Allah mengatakan juga innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu musuh yang nyata. Jadi bagaimana Pak? Seharusnya jawabannya masuklah Islam seluruhnya, total. Seluruhnya ini apa? Pikiranmu, perasaanmu, diammu, bicaramu, dudukmu, pergimu, berjalanmu, sendirimu, semuanya itu harus lillahi ta'ala. Ibu, saya mau tanya, mohon maaf ibu yang pakai kacamata. Sholat sama puasa beda nggak niat? Beda, betul itu. Berani taruhan ibu. Sholat sama puasa beda nggak niat? Ibu udah tegas, udah mantap. Kalau apa namanya itu, who wants to be millionaire, udah mantap, kita kunci jawabannya ya. Nah, kan gitu dia. Jawabannya ibu salah ibu. Sholat sama puasa niatnya harus satu, yang beda kerjanya ibu. Yang satu puasa, yang satu sholat, niatnya lillahi. Ini saya simpan ini. Kalau nanti ada ngaji lagi Pak, ngaji kita nanti apa itu makna lillahi ta'ala rupanya, supaya kita paham itu. Karena kalau sekarang saya yakin lillahi ta'ala, ibu pikir ibu serahkan sama Allah. Enggak. Ketika sudah lillahi ta'ala, garansinya nggak akan gagal ini kerja. Kalau memang betul-betul lillahi ta'ala. Untuk memahami kita lillahi ta'ala, ada faktor yang bisa merusak lillahi ta'ala. Itu juga harus dipelajari. Nah, saya pikir inilah insya Allah memberi masukan bagus untuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pingin, mungkin karena agak susah memahami penjelasan saya, pingin ngulang lagi, boleh, nanti saya kasih. Pak Mufid, nomor apanya ada WA-nya ya. Nanti saya kirim ini ke WA Bapak. Kasih nomor yang ada WA Pak. Nanti Bapak kasih, ini ceramah ini saya kasih balik. Jadi saya record ini, suaranya aja. Insya Allah nanti dengar lagi boleh. Insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.